يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan dibaca saat menjelang tidur karena dapat memberi perlindungan dari gangguan setan. Juga dianjurkan dibaca dalam kondisi sulit dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika dibaca. Namun, ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang, bahkan haram membaca ayat kursi. Lantas, bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan membaca ayat kursi? Tapi mengapa ada waktu terlarang membaca ayat kursi? Apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Silakan simak video ini hingga selesai, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak sekali makna yang menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dari kitab Allah? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulangi pertanyaannya, wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dari kitab Allah? Ubay menjawab dengan membaca ayat kursi. Lalu Rasulullah SAW menepuk dada, kemudian beliau bersabda sementara kegembiraan bersinar di wajahnya, selamat atas ilmumu wahai Abu Munzir. Ada suatu alasan mengapa ayat kursi disebut ayat yang sangat agung. Pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hingga pada saat diturunkan, beribu-ribu malaikat turut serta mengiringi ayat tersebut. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi ini saling berjatuhan, dan malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para syaitan saling berlarian kepanasan dan merasa takut. Adapun makna dari kata kursi pada ayat kursi merupakan suatu pondasi, hukum-hukum atau kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga sebagai simbol dari kekuasaan yang dimilikinya. Diturunkan ayat kursi untuk memberikan petunjuk atas sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Sungguh maha agung ayat kursi. Di balik keagungan ayat tersebut juga menyimpan banyak keutamaan ketika membacanya. Apa saja keutamaan ayat kursi? Ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan. Maka dari itu banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa ayat kursi ini turun diiringi ribuan malaikat. Ketika kita membaca ayat tersebut, maka malaikat akan memberikan hormat kepada orang yang membacanya. Keutamaan membaca ayat kursi ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari syaitan maupun jin.
Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ayat kursi juga menjadi ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Apabila kita membacanya, maka akan diberikan keberkahan dan juga dapat terhindar dari segala bentuk kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari akhir, yakni dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat, Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Begitu banyak keutamaan dan kebaikan yang diperoleh dari membaca ayat kursi. Setidaknya ada waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi, yaitu ketika zikir di waktu pagi dan petang, juga ketika hendak tidur. Ketiga waktu ini dianjurkan membaca ayat kursi. Akan tetapi, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, kita juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita melanggar larangan-larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi, setidaknya ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu terlarang ini wajib kita perhatikan agar jangan sampai mengharap pahala, yang ada malah mendapatkan dosa. Larangan waktu yang pertama membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam sholat. Larangan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka jangan asal membaca, karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca antara 2 gerakan sholat tersebut. Yang kedua, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Selain dalam keadaan mengantuk, larangan yang ketiga yaitu ayat kursi juga sangat dilarang dibaca ketika berada di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, sebab hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Maka dengan alasan ini, kita wajib untuk selalu sigap saat masuk ke tempat seperti ini dengan penuh kesadaran. Perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas ketika hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau di kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Larangan keempat, dilarang membaca ayat kursi ketika kita menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub haid atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub haid dan nifas, kecuali membacanya dalam hati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang junub atau haid. Maka membaca ayat kursi pun termasuk hal yang dilarang. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu, bukan hanya di waktu pagi, sore, dan ketika hendak tidur saja.
Namun hal yang paling penting adalah tidak membacanya di waktu yang terlarang. Kita tentu tidak ingin mendapatkan dosa karena salah dalam menentukan waktu membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bisa menjadi bermanfaat, menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.